Akbar. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini kita memperingati Hari Pahlawan yang jatuh pada tanggal 10 November untuk memperingati perjuangan-perjuangan pendahulu kita dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berkat perjuangan-perjuangan yang begitu heroik, berani dan militan, maka bangsa Indonesia saat itu mampu mengalahkan pemenang Perang Dunia Kedua. Inggris kita usir, Amerika kita setrika, Inggris kita usir, kita legis, kata Bung Karno. Maka dari itu, kita sebagai generasi penerus hari ini, kita tumbuhkan kembali rasa perjuangan, rasa kepahlawanan pejuang-pejuang bangsa kita dahulu, bahwa kemerdekaan Indonesia direbut, kemerdekaan Indonesia dipertahankan itu dengan senjata, saudara-saudara, dengan pengorbanan air mata, nyawa dan darah para pendahulu-pendahulu kita. Maka sejatinya bahwa ketika hari ini di mana kondisi demokrasi Indonesia hancur, di mana kondisi perekonomian kita babak belur, di mana kondisi-kondisi yang lain bangsa Indonesia makin menurun, akan tetapi ada pejabat kita, makin banyak pejabat kita yang justru berbisnis dengan rakyat. Siapa itu? Kabinet Jokowi Maruf bukan? Kabinet Jokowi Maruf bukan? Kalau dia termasuk dalam kabinet Jokowi Maruf, maka seharusnya Presiden Jokowi harus bertanggung jawab. Kalau Presiden Jokowi tidak mau bersuara, tidak mau bertanggung jawab, maka patut diduga bahwa Presiden Jokowi ikut menikmati papa cari duit itu, papa cari rupiah itu, betul tidak? Maka dari itu, aliansi rakyat menggugat, meminta kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf untuk membubarkan kabinetnya yang sudah begitu banyak menteri-menterinya yang buat pelanggaran dan menyakiti hati rakyat Indonesia. Di situ ada Luhut Binsar Panjaitan, di situ ada Erick Thohir, di situ ada Erlangga Hartarto, di situ ada Julian Batubara, di situ ada si Yakut Menteri Agama, juga yang terakhir Nadiem Makarim yang menerbitkan peraturan menteri yang membiarkan seks bebas. Memangnya kita kebo, memangnya kita binatang, memangnya kita hewan yang harus melaksanakan seks bebas tanpa ada kesepakatan atau tanpa ada tunggu atau ada tanpa akad nikah? Enak saja. Selain daripada itu, kebobrokan terus terjadi. Ketika vaksin digratiskan, kok PCR disuruh bayar? Di mana mereka cerdas kasihan di istana itu? Sekarang angkat tangan kalian tinggi-tinggi, tangannya tinggi-tinggi, telunjuk tangannya di atas ini, tunjuk ke istana, tunjuk ke istana. Ikuti saya, Bapak Presiden Jokowi. Kenapa vaksin gratis tapi PCR dibayar? Situ mikir kagak? Situ mikir kagak? Situ mikir kagak? Kalau gak bisa gratiskan, Jokowi, 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 yang jalan, Jokowi, takbir, hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa, hidup kaum buruh, hidup hamba-hamba yang melawan hari ini, saudara-saudara. Belum lagi sudah eksekutifnya kacau balau, amburadul, ugal-ugalan, DPR-nya, DPR RI, legislatif kita impoten, sudah impoten, cicing wae, diam saja, nggak bisa ngapa-ngapain, beresin. Mereka tidak mampu di legislatif itu, tidak mampu lagi menjalankan tugas fungsinya mengawasi jalannya pemerintahan Jokowi. Malah mereka menjadi alat stempel dari para penguasa. Betul apa betul? Betul apa tidak?
Nah, karena anggota DPR RI ini diam saja, tidak ngapa-ngapain, mengiyakan, maka angkat tangan kalian tinggi-tinggi lagi ke atas. DPR di sana, tunjuk ke sana. Ikuti saya. Hei kamu, anggota DPR RI, kenapa vaksin gratis? PCR dibayar. Hei kamu, balikin duit gue. Hei kamu, balikin duit gue. Kalau nggak bisa balikin duit gue, Jokowi, Jokowi, Jokowi. Gitu. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup buruh, hidup mama. Tenang, kalau ada mama semuanya beres. Karena mama itu surga ada di telapak kakinya. Jadi Jokowi harus tunduk dan patuh dengan mama. Hidup mama. Allahu Akbar. Ketiga, undang-undang Omnibus Law. Ini undang-undang Omnibus Law adalah hanya mengakomodir kepentingan kaum pemodal dan para oligarkinya. Betul apa tidak? Buktinya sesuai dengan kesaksian rekan-rekan kami serikat pekerja yang sedang melakukan judicial review undang-undang Mahkamah Konstitusi di Mahkamah Konstitusi sana, itu bersaksi bahkan serikat pekerja yang mewakili pemerintah namanya Yoris menyatakan bahwa selama proses pembuatan RUU Omnibus Law menjadi undang-undang, mereka tidak pernah menerima naskah akademik. Ini artinya undang-undang ini yang diketok tengah malam itu adalah undang-undang bangsa jin, undang-undang yang dibuat tidak sesuai dengan proses pembuatan perundang-undangan. Maka itu patut kita sebutkan kepada konspirasi antara legislatif dan eksekutif. Maka peserta sini tunjuk tangannya lagi ke atas. Kali ini kita arahkan ke istana, karena di sana bandit-bandit itu berkumpul, saudara-saudara. Kami rakyat Indonesia menyatakan undang-undang Omnibus Law dibuat secara ugal-ugalan, amburadul, brutal, dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu, batalkan undang-undang Omnibus Law tanpa syarat, atau Jokowi, atau kurang kencang, nggak bendungnya hilang kabur. Gimana sih? Sekali lagi bilang Jokowi. Satu kali lagi kawan, masih ada satu item. Ini buat teman-teman mahasiswa. Ketika Anda selesai kuliah, pasti Anda bekerja. Kalau tidak bekerja atau jadi pengusaha, tapi tidak mungkin semuanya yang ada di sini jadi pengusaha. Paling 10% di antara kalian jadi pengusaha, sisanya pasti jadi pekerja. Maka dari itu kalian terus wajib membatalkan, menolak undang-undang Omnibus Law itu tanpa syarat. Karena jabatan kalian dikasih ke Cina. Betul tidak? Ketika pandemi ini sedang tinggi-tingginya, puncak-puncaknya, bahkan PPKM diberlakukan secara darurat, Luhut Binsar Panjaitan mempersilahkan masuk tenaga kerja asing dari Cina ratusan orang. Padahal Yasona Lawli, Menteri Hukum dan HAM, menyatakan stop orang asing masuk ke Indonesia. Ini jelas ugal-ugalan, ini jelas permainan. Supaya apa? Supaya orang berlomba-lomba melakukan tes PCR. Kalau PCR banyak yang laku, program Papa Cari Rupiah. Apa PCR itu? Papa Cari Rupiah. Ulangi, Papa Cari Rupiah. Maka dari itu, karena terjadi konspirasi yang membahayakan kepentingan
rakyat Indonesia, maka kita minta kepada Bapak Jokowi, sekarang angkat lagi tangannya, angkat. Kami rakyat Indonesia dengan ini menggugat kepada Presiden Jokowi untuk segera melakukan pemecatan kepada Luhut, Erik, Erlangga, Yakut, Nadiem Makarim. Kalau tidak bisa, angkat lagi, kalau tidak bisa, Jokowi, Jokowi, yang jelas Jokowi. Takbir, hidup rakyat Indonesia, hidup mahasiswa, hidup kaum buruh, hidup aliansi rakyat terbuka. Saya akhiri, sampai ketemu lagi. Ingat, kami mahasiswa, persatuan rakyat ini kita harus paham seluas-luasnya. Kenapa? Setelah aksi di sini, suatu saat kita akan kepung itu DPR RI, betul tidak? Siap kepung DPR RI, siap kita bilangkan lagi. Tunggu tanggal mainnya. Kita akan umumkan di media sosial bahwa kekuatan rakyat dalam gerakan aliansi rakyat penggugat dalam waktu dekat ini, dalam tempo sesingkat-singkatnya akan melakukan aksi besar-besaran di depan kantor MPR DPR RI. Siap itu? Siap tidak? Bandara Bangga? Siap nggak? Takbir! Takbir! Takbir yang keras! Hidup mahasiswa! Hidup buruh! Hidup emak-emak! Hidup rakyat Indonesia yang keras! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka dari itu, setiap tanggal 10 November kita akan selalu memperingati bahwa jasa pahlawan harus tetap kita rasakan. Mereka sudah menghilangkan nyawa, menyumbangkan segala rupa, sehingga hari ini kita berada di republik ini dengan bebasnya dari kemerdekaan. Tapi buktinya kita masih belum merdeka, masih banyak penjajahan dalam bentuk yang berbeda. Pokoknya kita akan tetap menuntut penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini dalam bentuk apapun, baik itu dalam ketenagakerjaan, baik itu dalam kebebasan. Karena nyatanya dari pihak pemerintah tidak pernah ada yang mendatangi kita, menyambut kita, mendengarkan aspirasi kita. Puluhan kali dalam satu undang-undang Omnibus Law itu tidak pernah direalisasikan. Puluhan kali kita turun ke ibu kota, puluhan kali kita turun di daerah, tapi tidak pernah didengarkan. Maka dari itu, di hari pahlawan ini kita sampaikan yang kesekian kalinya, pemerintah harus dengar bahwa salah satu kebijakannya hari ini sudah merugikan pekerja, salah satu kebijakannya sudah merugikan rakyat Indonesia. Ingat, pekerja atau buruh itu adalah jumlah yang terbanyak di negeri ini. Maka dari itu pemerintah harus mendengar bahwa kita buruh menolak undang-undang cipta kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita sama-sama berkumpul di tempat yang luar biasa, di hari yang luar biasa. Saya ingat 10 November tahun 45, sejenak setelah kita merdeka, Belanda datang lagi ke Indonesia membonceng dengan nikah. Mereka punya jenderal, namanya Jenderal Malabi. Malabi ini tidak pernah kalah di Perang Dunia Kedua.
dan mereka datang dengan persenjataan lengkap. Mereka mendarat di Surabaya dengan pekik takbir Bung Tomo Allahu Akbar. Malabi tewas di Surabaya. Jenderal yang paling ditakuti perang dunia tewas di Surabaya. Tewasnya bukan karena peluru, tapi karena tertusuk bambu runcing. Artinya rakyat Indonesia membunuh Malabi dengan jarak dekat, bukan jarak jauh. Itu menunjukkan bahwasannya keberanian rakyat Indonesia layak ditakuti oleh asing. Kita adalah bangsa yang berani. Kita adalah bangsa yang berani. Kalau Malabi pernah kita bunuh di Indonesia karena menjajah bangsa ini, demi Allah, oligarki kekuasaan akan kita usir yang telah menjajah bumi Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai oligarki, hari ini kalian melihat kami hanya sedikit, seperti kalian melihat bangsa Indonesia waktu itu. Tapi sedikitnya kami, kecilnya kami, kalian tidak akan pernah berani berhadapan dengan kami. Karena sedikitnya kami diiringi oleh darah yang mendidih demi merdekanya bangsa ini. Kalau kalian berhadapan dengan kami, demi Allah, darah kami atau darah kalian yang tumpah, nyawa kami atau nyawa kalian yang hilang, demi cinta kita sama Indonesia merdeka. Hari ini kita sama-sama merasakan penjajahan yang luar biasa. Kami menuntut kepada pemerintah, sekali lagi Pak Jokowi, Pak Luhut, Pak Erik, dan anggota Dewan, kalian jangan buta tuli bisu. Rakyat kalian sedang sakit, rakyat kalian sedang menderita. Rubah kebijakan-kebijakan yang mensengsarakan rakyat, khususnya darurat pandemi. Pandemi ini mana daruratnya? Populasi rakyat Indonesia selama ada darurat pandemi bukan berkurang, justru bertambah. Kalau memang ini darurat, mestinya populasi penduduk Indonesia berkurang. Jadi kami dari beberapa bulan yang lalu, kami sudah membongkar tentang bisnis PCR. Kami sudah bilang, PCR ini alat setan. Ini alat bukan untuk menentukan seseorang terinfeksi virus, bukan. Yang ngomong ini bukan gue sayang, yang ngomong penemu PCR-nya. Ada yang katanya tenaga kesehatan ngalah-ngalahin yang nyembuh. Sekarang baru tahu lu, bisnis nih, PCR bisnis. Dari 2 juta, 1 juta, 600, 300. Gua kasih tahu lu, gratis jangan mau, dibayar jangan mau. Kenapa? Dari pengakuan Bapak Jordi Mahardi, juru bicara dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, PCR lewat perusahaan GSI melakukan genome sequencing. Genome sequencing itu pengurutan data gen. Kalian harus aware, ini bukan main-main. PCR bukan hanya tentang uang. Dari satu sampel kalian, di situ ada banyak gen, ada genom virus, ada genom bakteri, ada genom DNA diri kita. DNA adalah informasi tentang seorang manusia. Data DNA adalah data paling pribadi seorang manusia. Dan perlu kalian tahu, dari 2017 rekayasa DNA, rekayasa genetika sudah ada. Ini yang bahaya rakyat Indonesia. Kita sekarang tahu kenapa kita dikejar-kejar sama PCR. Seolah-olah kita mau kemana-mana PCR. Betul? Kemana-mana kita PCR, betul? Untuk apa?
bukan hanya uang, data DNA kalian. Kalau mereka memegang data DNA kalian, lalu mereka menggunakan teknologi rekayasa genetika yang disebut teknologi CRISPR, dari tahun 2017 sudah ada. Bahkan mereka berhasil merekayasa genetika lewat embrio janin, lewat suntikan sel mRNA, sel DNA buatan disuntikkan, lalu bisa merubah DNA embrio manusia. Kalian jangan diam saja sayang. Usut penjahat kemanusiaan. Ini kejahatan kemanusiaan, bukan lagi kejahatan uang. Berapa banyak perempuan-perempuan kita after vaccination mereka mengalami gangguan menstruasi? Berapa banyak? Dan ini patut dicurigai. Teknologi rekayasa genetika sedang dimainkan untuk rakyat Indonesia melalui tes PCR dan mandatori vaksin. Jadi hari ini kita memang terlihat kecil, tapi jangan sedih rakyat Indonesia. Kita bersama Tuhan yang Maha Besar. Allahu Akbar. Indonesia adalah bangsa yang besar. Belanda 350 tahun bisa kita usir. Mereka bawa tenaganya, mereka bawa persenjataannya, tapi tetap kita bisa usir. Di darah kalian mengalir darah-darah pejuang. Kemerdekaan kita bukan diraih dengan hadiah dari penjajah, tapi lewat perjuangan. Buat bapak-bapak aparat yang kami cintai, kalau kalian masih punya cinta kepada bangsa ini, tolong perhatikan yang saya ucapkan. Rekayasa genetika memang ada, dan ini sangat berbahaya. Mungkin generasi kita belum merasakannya, tapi anak-anak kita, kalian mau lihat berapa banyak sekarang. Ini contoh kecil rekayasa genetika kecil. Sudah ada cloning kambing 2015, sudah ada cloning kambing lewat DNA. Tapi gue rasa kalau gue nggak mungkin di cloning sama mereka. Gue sendiri aja ngeselin, ada dua gue makin kesel mereka ya. Tapi gue yakin kalian yang di sini adalah cloningan semangat gue. Hari ini 10 November, keberanian, semangat, perjuangan kita akan cloningkan ke seluruh Indonesia. Hari ini saya memanggil seluruh rakyat Indonesia, bangun rakyat Indonesia, bangun Indonesia. Kita harus melawan, tuntut penjahat kemanusiaan atas nama pandemi, cabut darurat pandemi, tuntut penjahat kemanusiaan. Pak Luhut harus bertanggung jawab atas semua data DNA rakyat Indonesia, atau kami tetap akan bergerak, kami tetap akan bersuara sampai nafas kami berakhir. Hentikan pandemi, hentikan pandemi, cabut darurat pandemi, atau kami akan bersuara sampai mati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, 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 merdeka. Semangat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang tergabung dari Aliansi Rakyat Menggugat, insya Allah mohon doanya semua, semoga Bapak Presiden Joko Widodo mendengar apa yang kami sampaikan. Nggak bisa dengar, Bu. Teman-teman seperjuangan, hari ini kita kembali hadir dalam aksi bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November, hari di mana Bung Tomo dengan suksesnya mengusir penjajah dari negeri ini. Hari ini di mana semangat perjuangan, kegigihan serta tawakal
menjadi bukti mengusir kezaliman penjajah yang ingin semena-mena menguasai bangsa ini, dan akhirnya perjuangan tersebut membuahkan kemenangan sejati yang kita peringati hingga hari ini. Hari ini kami hadir dengan semangat dan niat yang tidak pernah terganti, bukan untuk sensasi, apalagi untuk sebungkus nasi, bukan, saudara-saudaraku. Kita hadir untuk berkontribusi, kita hadir sebagai bagian dari solusi, serta sebagai bentuk reaksi atas saran dan masukan yang tidak pernah mendapat tanggapan. Kami hadir untuk mengkritisi, kami hadir sebagai oposisi, karena pemerintah harus tetap diawasi, apalagi ya banyak kebijakan yang diambil hanya demi kepentingan pribadi dan keuntungan dinasti, tanpa sedikit pun menggunakan hati nurani, tanpa sedikit pun mempertimbangkan kebaikan untuk Ibu Pertiwi, dan semakin membuat kami rakyat masyarakat Indonesia semakin tersisih. Oleh karena itu, tanpa lagi ada basa-basi, kami emak-emak mewakili seluruh mama di Indonesia, bagian dari Aliansi Rakyat Menggugat, ingin membacakan surat cinta yang kedua kali ini untuk Presiden kami yang terhormat Bapak Jokowi. Bapak Joko Widodo yang terhormat, apakah Bapak sadar ini situasi sedang sulit, kesempatan lapangan kerja semakin sempit, hidup masyarakat semakin terhimpit? Apa sedikit Bapak tidak mendengar kami, rakyat masyarakat negeri ini sudah menjerit? Kami ingin keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti dulu diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Oleh karena itu, dengan segenap kemampuan yang kami miliki, kami akan mencoba menyuarakan aspirasi kami dengan mengajukan tuntutan di bawah ini. Tuntutan kami adalah: 1. Batalkan Undang-Undang Omnibus Law dan Undang-Undang Minerba tanpa syarat. Undang-undang yang menguntungkan segelintir pihak dan banyak merugikan pihak lain. Undang-undang ini tidak berkeadilan, bukan hanya kepada masyarakat, namun juga kepada alam. Apa demi keuntungan segelintir pihak, rakyat, masyarakat, serta alam yang harus menanggung kerugiannya, Pak? Lalu kepentingan dan hajat hidup orang banyak Bapak tempatkan di mana kami? 2. Usir TKA, tidak berkeahlian dari negara manapun, dan buka lapangan kerja kepada rakyat Indonesia. Kami masih ingat janji 10 juta lapangan pekerjaan yang Bapak pernah sampaikan. Oleh karena itu, kami minta kembali janji Bapak yang pernah Bapak berikan sebelumnya. Utamakan anak bangsa, Pak Jokowi. Kami punya hak untuk menjadi sejahtera di negeri kami sendiri. 3. Usut mega korupsi, Pandora Papers, bisnis alat tes PCR yang disinyalir melibatkan oknum pejabat negara, dana pembatalan haji oleh Kemenak 21,7 miliar, dana bansos, dana COVID-19, dana BPJS Naker, Jiwasraya, dana APBN, proyek kereta api cepat, dan masih banyak lagi. Kami menuntut mereka yang telah merugikan negara dihukum seberat-beratnya, Pak Jokowi, karena mereka telah merampas hak kami, hak warga negara, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan lebih pantas. 4. Pecat oknum polisi yang melakukan tindakan kekerasan dan kejahatan. Hampir setiap hari kami mendengar berita negatif tentang oknum polisi dan berbagai belahan wilayah di Indonesia, padahal mereka seharusnya mengayomi kami sebagai warga negara. Kami minta usut tuntas semua oknum di kepolisian agar bisa betul-betul menjadi lembaga pengayom masyarakat. 5. Hentikan dihentikan kriminalisasi ulama dan aktivis. 6. Bebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat. 7. Hapuskan biaya tes PCR antigen yang sangat mahal dan membebani rakyat.
Delapan, hapuskan penjajahan gaya baru, termasuk di dalamnya oligarki kekuasaan. Semoga kali ini surat kami bisa didengarkan, mendapat tanggapan dan bukan diberikan kosong dan palsu dan harapan palsu yang membuat kami menunggu tidak berkesudahan tanpa adanya kejelasan dan berakhir dengan kekecewaan seperti yang saat ini kami rasakan. Walau kami hanya sekumpulan emak-emak, namun kami adalah para ibu, penerus dan pejuang bangsa. Kejujuran, amanah, serta integritas adalah beberapa nilai yang kami ajarkan kepada anak cucu kami. Karena kepercayaan itu didapatkan, tidak diberikan begitu saja, dan amanah selalu dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan dibacakannya surat ini untuk yang kedua kalinya, yang artinya tidak ada perubahan apapun tanggapan terhadap tuntutan kami sebelumnya, maka keputusan sikap kami pun tidak berubah, yaitu memberikan mosi tidak percaya kepada DPR RI dan pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Semoga hati Bapak tergerak dengan dibacakannya surat ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunia negara ini, Ibu Pertiwi sedang tidak baik-baik saja. Negara kita penuh dengan intrik segala kepentingan mereka para pejabat di era rezim ini. Rezim yang dipimpin oleh siapa? Tetangga saya sendiri. Saya dari Solo. Tetangga siapa? Jokowi Dodo. Walaupun saya orang dari Solo, saya mengajak Pak Jokowi untuk kembali di kampung kami, untuk kembali di Solo lagi, biar masyarakat Indonesia merasakan nikmatnya hidup yang bahagia, rasakan nikmatnya masyarakat yang sejahtera. Tahu kenapa? Pak Jokowi, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dari anak pun, mantu pun, semua menggelendang jadi pimpinan di Indonesia. Saya sebagai warga Solo, Indonesia, tidak rela melihat seperti itu. Harus disamaratakan, sama rasa. Kami mama datang di sini, saya jauh-jauh di Solo, menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Kami muak akan tingkah laku koruptor, apalagi koruptor PCR, mafia politik yang merusak moral, merusak etika, merusak bendera merah putih, telah bahkan menginjak-injak harga diri negara rakyat yang kita cintai, NKRI kita, negara kesatuan, persatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini telah tergadaikan oleh pihak-pihak asing dan asing. Momen 10 November ini, Hari Pahlawan, di mana semua bisa menghargai para jasa-jasa pahlawan yang telah merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan susah payah, menaruhkan nyawa mereka jangan berdarah-darah sebagai wujud cinta tanah air dan NKRI. Di mana hatimu para pecundang-pecundang pengkhianat bangsa? Relakah kau hidup melihat anak cucumu sengsara mati kelaparan karena ulah kalian para pengkhianat bangsa? Ayo kita mama semua bangsa Indonesia ini untuk bersatu, untuk menebas rezim yang sekarang. Siapa yang telah memimpin? Tetangga saya sendiri, Jokowi Dodo. Negara yang berkedaulatan rakyat, yang makmur dan beradab, kembalikan utuh di dalam 5 dasar dalam Pancasila. Saya di sini, berdiri di sini dari Solo. Saya Pak dari Solo, garda terdepan dari Solo Raya. Hidup Solo. Hati saya melihat negara Indonesia
di Solo kita kembali sebagai rakyat biasa, tidak mengedepankan egoisme yang telah negara kita dengan bangganya Bapak Jokowi menjualnya dalam di negara yang dipimpin oleh asing dan asing. Saya sebagai mama Indonesia di sini mewakili semuanya, tidak rela negara kita dijajah lagi yang ketiga kalinya, kali ini dari asing dan asing. Mari berkumpul semua di sini untuk bersatu padu merebut negara kita yang lambat laun nanti tergerus oleh rezim sekarang. Bawa pulang mah, Pak Jokowi mah, hidup mama Indonesia, hidup mah, hidup Jokowi mundur, mundur mah, bawa pulang Jokowi mah, Jokowi, bawa pulang Jokowi mah. Pak Jokowi dengan hormat, saya mohon, saya pulang ke Solo, bawa pulang Jokowi mah, tarik kupingnya mah, biar dengar. Terima kasih atas partisipasinya mama sekalian dengan kekompakan kalian semua. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita datang di sini ada hikmahnya. Amin. Kita bersatu padu untuk menumpas semuanya. Kembalikan NKRI, NKRI kita harga mati. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang sangat hebat. Kita datang ke tempat ini untuk apa? Kita datang ke tempat ini untuk menyatakan bahwa negara dan bangsa kita tidak sedang baik-baik saja. Negara dan bangsa kita sedang benar-benar dilecehkan. Rakyat kita dilecehkan. Mahasiswa kita dilecehkan. Guru-guru besar kita dilecehkan. Ulama-ulama kita dilecehkan. Jenderal-jenderal yang lulus dilecehkan. Oleh siapa? Tentunya oleh para pengkhianat bangsa. Tentunya oleh mereka yang hanya penonton, yang tidak berbuat apa-apa untuk bangsa ini, dan mereka hanya mencari keselamatan dirinya sendiri dan keuntungannya sendiri. Saudara-saudara sekalian, marilah kita secara bersama-sama bangkit dan terus berbangkit dan bergerak, melakukan perubahan-perubahan untuk kemajuan bangsa kita dan kembali kepada rel yang benar, Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus 1945. Namun pada hari ini kita menyaksikan betapa pengkhianat-pengkhianat itu bercokol dengan nama dan atas nama penguasa. Pada hari ini kita menyaksikan dengan nyata bahwa garong-garong dan rampok-rampok aset negara telah bercokol di DPR, di MPR, di seluruh lapisan aparat dan juga pejabat negara. Oleh karena itu kita kutuk dengan sekeras-kerasnya bahwa mereka adalah makhluk-makhluk durhaka yang harus kita segera enyahkan. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita
berbangkit, dan kita secara bersama-sama ayo kita kuatkan dan konsolidasikan seluruh barisan rakyat dan mahasiswa kita dan pemuda-pemudi kita dan seluruh pelajar kita dan seluruh tokoh-tokoh bangsa kita agar kita benar-benar kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang sebenarnya, dan segera bebaskan dan segera turunkan dan bubarkan rezim yang jahat ini. Rezim ini benar-benar sudah sangat jahat kepada rakyat, sudah sangat khianat kepada bangsa, dan benar-benar mereka sudah melecehkan undang-undang dan hukum negara kita. Banyak hakim-hakim dan juga mungkin di sini jaksa-jaksa dan lain-lain yang sudah dipreteli jiwa raganya dan mereka menjadi orang-orang yang dikebiri. Mari kita bangkit, saudara-saudara. Kita lihat pejabat-pejabat kita berpesta pora dan bahkan menyelundupkan pajak dan kekayaannya di luar negeri, seperti Luhut Panjaitan, siapa lagi itu, Erick Thohir, siapa lagi itu, Erlangga dan lain-lain. Karena itu saudara-saudara, itu sudah contoh yang nyata. Tetapi faktanya Jokowi diam saja, padahal jelas itu menjadi tanggung jawab langsung di bawah tanggung jawab dia sendiri. Jokowi sudah benar-benar mengencingi undang-undang dan hukum negara kita dan melecehkan rakyat dan bangsa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Kita datang ke sini untuk apa, Bro? Untuk berjuang 10 November, Hari Pahlawan. Ini yang akan saatnya kita mengaspirasikan apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam hati kita, dan apa yang akan kita tindak lanjuti selanjutnya. Maka kepada Bapak, kepada ibu-ibu yang baik hati, panas mungkin ya, silakan maju. Ibu-ibu, kita adalah kaum perempuan yang akan ada di garda terdepan di dalam perjuangan ini, karena tidak ada lain lagi, tidak ada lain lagi. Mahasiswa kita lihat di sana, di belakang sana mahasiswa hanya sedikit, di sebelah sana kaum buruh juga sedikit, bapak-bapak juga entah berapa persen yang ada di sini, lebih banyak di sana di rumah, termasuk emak-emaknya juga lebih banyak di rumah. Entah kenapa, entah pikirannya belum terbuka, entah hatinya belum tersentuh, padahal ini sudah sangat mengerikan. Betul? Perubahan tidak akan datang selama kita diam. Sudah saatnya kita bangun dan bergerak demi menyelamatkan rumah kita ini. Kita menuntut perubahan total dalam pemerintahan. Mundur, mundur, mundur kalian para pejabat dan petinggi pemerintah. Kalian gagal dalam mensejahterakan rakyat. Kebanyakan
Waalaikumsalam warahmatullahi Sekali lagi para wabarakatuh. bunda, sekali lagi para bapak-bapak, sekali lagi para elit yang ada di sini, para media, tolong sampaikan salam kami kepada Bapak Presiden Joko Widodo, kepada Permendikbud, tolong dibatalkan, tolong dicabut atau hadapi kami. Setuju? Setuju, siap Ibu. Cabut atau hadapi kami. Kami para ibu, kami para mama, kami para perempuan yang berhak menentukan nasib anak-anak kami. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi mundur. Jokowi mundur. Usir TKA. Usir TKA. Usir. Bismillahirrahmanirrahim. Kembalikan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 10 November 1945 dengan gema takbir, Bung Tomo dan rakyat Surabaya dengan fatwa jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, maka rakyat Indonesia mampu mengusir penjajah Inggris dan Belanda. Oleh sebab itu, maka hari ini juga dengan takbir kita akan mengusir penguasa yang zalim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya belum pernah melihat satu pemerintah di dunia yang menindas rakyat seperti sekarang ini. Bayangkan saja, tadi saudara Aldo, Babe Aldo, mengubah tentang PCR. PCR itu di India cuma harga 90.000. Ternyata di sini dijual 2.500.000. Kemudian turun 2 juta, turun 1 juta, sekarang menjadi 275.000. Bayangkan saja, perusahaannya Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan dan perusahaannya Erick Thohir Menteri BUMN. Bayangkan saja, mereka bikin aturan, mereka yang menjabat, mereka yang menanggung keuntungan itu. Oleh sebab itu jangan ragu, sekali lagi jangan ragu. Ini penguasa paling jahat, paling zalim yang belum pernah ada di dunia ini. Oleh sebab itu, nggak usah khawatir bahwa kehadiran kita ini, insya Allah perjalanan kita, aksi kita hari ini diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu, jangan bimbang, satukan barisan kita untuk melawan kezaliman yang ada di utara sana. Negara ini adalah negara demokrasi. Kenapa kami tidak boleh berteriak di depan istana? Kalau saya bertanya kepada bapak polisi, bukankah ini negara demokrasi? Kenapa demokrasi dibelenggu dengan bakar kawat-kawat berduri? Ini bukan negara demokrasi namanya. Kami ini datang bukan untuk bikin kerusuhan. Kami datang bukan untuk bikin kerusakan. Kami ini datang bukan untuk anarkis. Kami datang hanya membawa modal pikiran, suara, dan hati nurani. Jadi mestinya Pak Polisi, saya ini adalah memberikan dukungan kepada Saudara Jenderal Sigit Silsius sebagai Kapolri. Saya mendukung. Sebelum beliau kabar rejim, saya sudah menulis tentang itu. Oleh sebab itu, saya tidak setuju ada pagar kawat-kawat berduri yang menghalangi suara demokrasi rakyat. Biarkanlah telinga istana itu mendengar. Biarkanlah telinga istana itu mendengar. Biarkanlah telinga istana itu mendengar. Biarkanlah nurani istana itu terbuka mendengar suara rakyat ini. Saudara sekalian, jadi hari ini kita tidak setuju. Kami ini mendemo penguasa. Kami ini berbicara di depan pemerintah Jokowi. Kenapa kami hanya bicara di depan patung kuda?
Sepakat tidak? Kami ini bukan datang mendemo pemuda, tidak. Kami ini datang untuk mendemo istana. Aspirasi kami, suara kami, cerita kami, penderitaan kami didengar oleh istana. Kalau istana sudah disambut, mundur. Sepakat tidak? Mundur. Mundur. Jadi sekali lagi, kita datang bukan demo patung kuda. Benar tidak? Kita datang bukan mendemo di depan Pak Polisi, tidak. Kami datang dari Sabang sampai Merauke mewakili 267 juta suara untuk membawa aspirasi. Kalau memang kalian sudah tidak mampu lagi berkuasa, tinggalkan ke istana. Tadi ibu-ibu dari Solo mana teh? Ibu-ibu dari Solo itu mengajak beliau pulang ke Solo. Sepakat? Jadi saudara sekalian, nggak usah khawatir. Perjuangan menyampaikan kebenaran itu adalah sesuatu yang sah dan itu adalah sesuai dengan konstitusi. Menyampaikan mengatakan sesuatu yang hak di depan penguasa batin itu adalah jihad. Nah, kata ibu itu pulang ke Solo aja nggak ada yang mau. Nah, orang Solo sendiri menolak itu nggak pulang ke Solo. Jadi, kalau saja mama yang biasanya mengurusi dapur, anak dan suaminya sudah hadir, ini berarti menjadi simbol perubahan kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jangan Anda menganggap bahwa mereka hanya segelintir. Suara kami ini bisa mengantarkan G20. Kemarin, tanggal bulan Oktober kemarin, Saudara Joko Widodo pergi ke G20. Konon saya dengar juga mau minjam 1.476 triliun. Kagak dapet. Sudah kagak dipercaya. Kenapa? Pada saat Presiden Joko Widodo yang diserahi untuk memimpin presidensi G20 itu berada di Italia di Roma, di sini rakyat menyatakan Modi tidak percaya. Benar tidak? Jadi kalau begitu, rakyatnya sendiri sudah menyatakan Modi tidak percaya kepada presidennya. Ngapain G20 mau percaya kepada dia? Dia datang ke sana itu ngutang ceritanya. Masa presiden kita cuma dia yang ngutang? Kalau ngutang mah lebih jago tuh. Jadi saudara sekalian, nggak usah khawatir. Suara kita ini akan menggentarkan seluruh dunia. G20 itu diwakili oleh 65% penduduk dunia. Mereka ragu. Oleh sebab itu ketika dia berangkat dalam jalan gagap, pulang dalam jalan lemas. Beritanya pun kagak ada. Ini persoalannya. Ini artinya apa? Meskipun secara bergilir diserahi untuk memimpin presidensi G20, negara-negara Amerika, Eropa dan sekitarnya itu tergabung dalam G20, juga mereka tidak happy. Loh, di negara sendiri Anda tidak percaya rakyat, bagaimana kami percaya Anda? Betul tidak? Oleh sebab itu, tidak usah ragu, insya Allah dengan kekuatan dan pengampun Allah, suara kita di patung kuda ini akan sampai dan akan menjebol ruang-ruang dan dinding istana. Betul tidak? Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jadi jangan Anda anggap ini Muhammad cuma berapa gelintir, ulu-ulu hanya beberapa saja. Tidak! Kami ini adalah satu, mewakili 267 juta rakyat Indonesia. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Jika suara kami hari ini dan juga pada tanggal 20 Oktober tidak dengar, jangan salahkan kami. Kami akan datang bergelombang. Kami akan datang bergelombang. Kami akan datang ke bergelombang, datang ke istana dan datang ke gedung parlemen. Dan kami pasti akan menyatakan silakan mundur dan pulang ke Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat. Bapak-bapak masih semangat? Semangat. Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup. Hidup mama pilihan. Hidup bapak-bapak yang masih berjuang demi negara. Ya, tepatnya hari ini adalah hari pahlawan, yang mana dulu kalau kita masih duduk di bangku sekolah, hari pahlawan itu diadakan upacara memperingati hari pahlawan. Karena kenapa? Adanya negara kita sekarang namanya RI itu berkat perjuangan para pahlawan. Hari ini emak-emak turun, bapak-bapak turun bersama buruh-buruh para pekerja. Kami baru perwakilan berapa gelintir, tapi lihat di suatu saat kalau undang-undang Omnibus Law yang disahkan oleh Bapak Jokowi tanggal 5 Oktober 2020 tidak dicabut, kami para buruh se-Indonesia akan turun ke jalan all out, kawan. Jangan harap negara bisa aman kalau presiden pro asing, kawan. Contoh undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang berkaitan dengan tenaga kerja di Indonesia. Kenapa dibikin? Dari 2016 Pak Jokowi sudah merekayasa untuk menciptakan undang-undang Cipta Kerja. Karena kenapa? Sudah banyak perjanjian sama invest, sama orang asing, karena balas budi waktu pilpres, kawan. Beliau berjanji akan melindungi rakyat, akan mensejahterakan buruh. Ternyata sekarang beliau pun tidak ada di istana, kawan. Seharusnya kita 10 meter dari istana. Terakhir aksi buruh dan rakyat yang diperbolehkan oleh aparat pemerintahan pada tanggal 30 Oktober 2015. Di saat itu juga kami ditempur dengan gas air mata, dipentangan tanpa ada belas kasihan. Sekarang kami buruh dibunturkan dengan undang-undang Cipta Kerja, yang mana yang tadinya kami kerja tetap akan diberangus menjadi kerja tidak tetap, kawan. Dengan upah mengarah upah provinsi seperti Jawa Barat, upah provinsi 1.800.000 itu akan diberlakukan dibagi per jam 30 hari. Bagaimana nanti nasib anak cucu kami, terutama yang bagian buruh? Dan undang-undang Omnibus Law ada 9 klaster, kawan, yaitu salah satu pembebasannya PKI komunis di Indonesia. Kedua, buruh di Indonesia, lihat. Buruh di Cina habis. Pak Jokowi tutup telinga, tutup mata. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, Maha segalanya. Jangan sampai pemimpin negara dilaknat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Tolong bapak-bapak media, ibu-ibu media, walaupun anda semua dikasih biaya oleh pemerintah untuk menyebarkan berita di media, tolong sampaikan yang sebenarnya. Jangan diputar balikan, kawan. Kawan-kawan media, semua nanti akan mati. Ingat, ajal tidak menentu. Jangan sampai memberitakan berita yang tidak jelas. Ya, selamat datang adik-adik mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Kalian harus berjuang. Hidup mahasiswa. Mahasiswa, jangan diam. Negara kita sudah tergadaikan. Bukti nyata di Sumatera Pulau sudah dikuasai asing. Memang yang berkuasa di negara kita Luhut Binsar, Erick Thohir, Erlangga. Seharusnya sebagai Presiden Joko Widodo, orang nomor 1 di Indonesia, pemimpin, seharusnya Bapak Joko Widodo berani memecat beliau. Jangan takut, jangan sampai negara kita nanti kita sudah terkepung sama asing. Kasihan anak cucu kita ke depan. Kami datang ke sini dari buruh
untuk meminta tolong cabut undang-undang Omnibus Law. Bapak Jokowi yang terhormat, Bapak Menteri yang terhormat, DPR jangan cuma janji-janji di saat pilihan saja kawan. Karena kenapa? Kalau undang-undang Omnibus Law tidak dicabut, jangankan buruh, pabrik, pekerja, Pak TNI, Pak Polisi juga akan berpengaruh kawan. Jangan bapak-bapak aparat merasa tenang. Ingat, kalau presiden sudah kejam terhadap rakyat kecil, nanti bisa merembet ke pengusaha yang pro rakyat. Jadi tolong sekali lagi cabut undang-undang Omnibus Law. Karena kenapa? Upah buruh 2021 tidak naik kawan. Karena kenapa? Baru di rezim Pak Joko Widodo yang mengatur kenaikan upah diikut campurkan sama Mendagri. Itu menyelidikin kalau ada orang yang mau menguasai negara kita, itu dia baru turun. Bukan ikut campur masalah upah buruh pabrik kawan. Mendagri itu tidak ada kaitannya sama upah buruh. Menko Polhukam tidak ada kaitannya sama upah buruh. Jangan mentang-mentang anaknya, menantunya Luhut Binsar, keponakannya Luhut Binsar yang berkuasa di pengusaha-pengusaha lain, mereka seenak-enaknya membuat undang-undang menindas buruh. Apalagi nanti anak-anak mahasiswa, belum tentu mereka anak jenderal jadi jenderal, belum tentu mereka anak Kapolri jadi Kapolri. Betul. Pasti mereka ujung-ujungnya jadi buruh alias kuli pabrik. Kalau undang-undang tidak jelas seperti ini, bagaimana nasib mereka? Tolong sekali lagi Bapak Polisi, sampaikan kepada Bapak Kapolri yang terhormat, sampaikan kepada Bapak Panglima TNI, Anda semua digaji besar dari buruh, Anda semua digaji besar dari rakyat. Tolong, karena tanpa rakyat, tanpa tenaga kerja dari pribumi, belum tentu pemerintah yang duduk di kursi empuk bisa menikmati gaji 100 juta ke atas. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Kawan-kawan yang katanya tangan kiri ada semangat perlawanan, maka saya minta kawan-kawan untuk mengangkat tangan kirinya kawan-kawan semua. Sumpah mahasiswa! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air yang satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa yang satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Jika ada 100 orang yang menyuruhkan kepada kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Jika ada 10 orang yang menyuruhkan kepada kebenaran, maka pastikan aku satu di antaranya. Dan jika ada 1 orang yang menyuruhkan kepada kebenaran, maka pastikan, maka saksikan, maka pastikan dan saksikan, aku orangnya, aku orangnya. Hidup mahasiswa, hidup
Hidup mahasiswa. Hidup perempuan yang melawan. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, ikuti semua kata-kata saya, kawan-kawan. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Berjuang kami. Mana suaranya mahasiswa? Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan, hari ini tanggal 10 November bahwasanya senior-senior kita, pahlawan negara Republik Indonesia, abang-abang kita tahun 1995, tahun 1998, bahwasanya mereka menyatukan suaranya untuk menyampaikan aspirasi bahwa Indonesia yang tidak baik-baik saja, pemerintah yang membodohi rakyatnya, harus kita apa kawan-kawan? Harus kita apa kawan-kawan? Harus kita apa kawan-kawan? Kawan-kawan, negara Republik Indonesia ini adalah negara yang besar, kawan-kawan. Dengan 7 kali kepemimpinan Republik Indonesia dipimpin oleh para presiden, tentu Indonesia dari negara berkembang harusnya kita sudah menjadi negara maju, kawan-kawan. Betul tidak, kawan-kawan? Masih banyak oknum-oknum yang menggerogoti pemerintahan Republik Indonesia, kawan-kawan. Di masa pandemi ini seharusnya rakyat bisa disejahterakan, rakyat bisa disenangkan, dan rakyat harusnya dijamin kesehatannya, kawan-kawan. Namun kawan-kawan, rakyat malah dibodohi, kawan-kawan. Sepakat tidak, kawan-kawan? Rakyat dibodohi, kawan-kawan. Tentu kita sebagai mahasiswa tentu tidak tinggal diam, kawan-kawan. Sepakat tidak, kawan-kawan? Dengan pendidikan yang ada di Eropa, di Asia Tenggara saja, kita tertinggal jauh dari Malaysia, kita tertinggal jauh dari Singapura, negara kecil di mana Malaysia juga dahulu mengimpor guru dari Indonesia. Tapi sekarang apa yang terjadi? Yang diimpor oleh Malaysia dari Indonesia adalah tenaga kerja. Itu artinya bahwa negara kita tertinggal jauh, kawan-kawan sekalian. Nah, olehnya itu saya kira sebagai satu penegasan suara mahasiswa, suara pelajar, suara pemuda, buruh, emak-emak, perempuan-perempuan yang melawan para pekerja dimanapun berada, maka sudah banyak regulasi, sudah banyak kebijakan yang merugikan rakyat. Revisi Undang-Undang KPK, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba, kemudian berbagai macam regulasi dan kebijakan yang lainnya yang kita pastikan tidak berpihak kepada rakyat yang banyak, tapi menghamba kepada kepentingan oligarki, kepada kepentingan penguasa-penguasa ekonomi politik, kawan-kawan sekalian. Olehnya itu, saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menghimbau kepada kita semuanya untuk terus melakukan tindakan perlawanan terhadap rezim Joko Widodo yang tidak berpihak kepada rakyat. Gerakan ini tidak boleh terhenti sampai hari ini, kawan-kawan sekalian. Gerakan ini harus terus dilakukan secara masif dan kontinu, bukan saja di Jakarta, bukan saja di jantung ibu kota, tapi di seluruh pelosok negeri. Semua rakyat punya visi dan misi yang sama untuk meminta pertanggungjawaban dari Joko Widodo. Kalau Jokowi tidak berani bertanggung jawab terhadap kinerja kepemimpinannya, maka sudah saatnya, sudah waktunya Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Semangat! Semangat! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teringat per 2020 saya ada di Jalan Bandara Soekarno-Hatta menyambut ulama besar yang selama 3,5 tahun terkatung-katung di Arab Saudi. Saya beragama Buddha, tapi saya marah. Tadinya saya nggak mau orasi, tapi tadi saya waktu menyelenggarakan acara Hari Pahlawan di Jalan Gajah Mada, ada yang memberikan video 1 tahun yang lalu, 10 November 2020, Imam Besar Habib Rizik Syihab kembali ke Indonesia. Tapi sekarang beliau ditahan dengan tuduhan, saya nggak tahu ya, tapi yang pasti vonisnya 4 tahun penjara. Karena beliau memang sehat pada saat ini benar-benar menggelitik hati saya sebagai warga negara Indonesia. Apa jadinya negara ini? Dan setelah itu kita saksikan, setelah setahun lalu kita saksikan Habib Rizik Syihab masuk penjara. Apa yang terjadi di negeri ini? Para koruptor dihukum sangat ringan, ada diskon, bantuan sosial, dikorupsi, ada orang yang dicari-cari, ada petugas KPK yang menjamin bisa ditangkap, tapi malah dipecat dan dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Saya marah. Tadinya saya pikir saya sendirian, tapi hari ini, sore ini, siang ini, saya lihat mahasiswa, buruh, terutama emak-emak, masih tetap bersuara lantang. Hidup mahasiswa, hidup mama, hidup buruh. Marilah bersatu. Saya berkeyakinan kalau saja Habib Rizik Syihab tidak ditahan, tidak akan terjadi seperti apa yang di spanduk itu. Tidak akan terjadi, karena suara beliau adalah suara kebenaran. Bebaskan Habib Rizik, bebaskan Habib Rizik, bebaskan Habib Rizik. Saya kira Bapak polisi di sini ada, intel-intel ini ada, pesan ini mohon didengar di istana. Jangan biarkan rakyat terus marah dan tidak berkesudahan penderitaan. Kaget saya. PCR dari harga jutaan sekarang 300.000. Kenapa nggak dari pertama Pak Jokowi mengawal ini? Dan kenapa setelah tahu penyebab mahalnya itu adalah ada 2 menteri yang terlibat? Kalau beliau betul-betul concern, pecat menteri yang terlibat. Setuju?
Baik, saya kira saya cukup itu. Saya terima kasih banyak. Para mahasiswa masih terus bersuara. Mahasiswa dan sama ditambah buruh bersatu melawan kezaliman. Saya yakin negara kita akan hebat, maju, dan rakyat akan sejahtera. Terima kasih. Republik Indonesia agar segera mencopot Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir, dan Erlangga Hartarto dari jabatannya sebagai menteri karena diduga telah berbisnis dengan rakyat, yakni bisnis PGR. Yang kedua, mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk segera menghapus dan bubarkan rezim. jadi rakyat Indonesia bisa menikmati dengan gratis. Rezim ini benar-benar Yang sudah sangat ketiga, mendesak kepada Presiden RI untuk menyeret yang terlibat berbisnis. dan benar-benar mereka sudah melecehkan undang-undang dan hukum negara. Tolong dengarkan tiga tuntutan kami tadi. Hakim, Apabila tiga tuntutan ini tidak didengarkan, jaksa-jaksa dan maka lain-lain kami akan yang sudah turun lebih banyak lagi. dipreteli jiwa raganya dan mereka menjadi orang-orang Berjuta kali turun aksi. Mari kita Menurut kami bangkit sebagai mahasiswa adalah satu langkah pasti. pejabat-pejabat kita berpesta dan bahkan menurunkan pajak dan kekayaannya di luar negeri seperti Luhut Binsar. Sekarang mereka menghadap kita apa? Paling sulit itu melawan sebangsanya sendiri itu. Paling sulit tuh. Paling mudah. Harus mengisi penjaga-penjaga hari ini. Tapi apa? Benar kata Soekarno itu. Benar kata orang Soekarno, Presiden terbaik kita. Beda dari apa? Paling sulit untuk mengurus yang ada di dalam kita. Maka dari ini kita ingatkan Presiden Joko Widodo untuk tegas mengambil sikap untuk memutus rantai yang namanya mafia-mafia itu. Namanya juga sudah mafia itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Novanto, kalau itu pun harus KPK. Kalau itu dituntut, melalui kalau itu ditentukan juga. Tapi hari ini ada yang memiliki kita kita. Makanya itu berarti negara ini harus ada koreksi. Negara ini harus ada kritisi. Untuk apa? Untuk menjaga stabilitas daripada kita bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudara, kita berkumpul untuk memperingati menetesnya darah pahlawan pada 10 November untuk tegaknya kemerdekaan. Kemerdekaan ini untuk melindungi rakyat. Mic-nya lebih dekat lagi, Be. Lebih dekat. Mensejahterakan rakyat, bukan untuk memeras rakyat, bukan untuk mencekik batang leher rakyat pakai PCR, bukan. Kita tidak bisa menerima bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan alat legalitas untuk menindas rakyat. Untuk menindas rakyat, kita harus melakukan perlawanan. Harus kita lakukan perlawanan. Jangan takut. Rezim ini sudah kelojotan. Tetap kita tegakkan. Kita jangan mundur. Kita bersatu. Seluruh Indonesia bersatu. Mari kita tegakkan kebenaran. Fajar kemenangan sudah di depan mata. Fajar kemenangan sudah di depan mata. Dunia berubah. Rezim totaliter, rezim jahanam, semua berkat Tuhan. Insya Allah, nikmat Allah memberikan kita satu pemerintahan yang sehat akan segera tiba. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur agar nikmat kepada kita bertambah-tambah. Karena itu jangan pernah mundur, jangan pernah menyesal. Umur saya 79 tahun. Sejak usia 13
saya telah berjuang, saya tidak ngasuh, saya tidak pernah berhenti, saya tidak pernah kecewa. Ayo kita maju terus. Sebelum saya mati, saya ingin menyaksikan tidak ada rakyat Indonesia yang ditindas lagi, tidak ada rakyat Indonesia yang diperas lagi atas nama apapun. Ya Allah, berikanlah perlindungan-Mu kepada rakyat Indonesia yang lagi dizalimi. Ya Allah, berikan perlindunganlah kepada agama-Mu yang di Indonesia diejek-ejek, agamamu ya Allah diejek-ejek. Karena itu kita siap. Apakah sudah siap? Siap kita terus laungkan suara keadilan. Sekian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, warahmatullahi wabarakatuh. merdeka, 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 merdeka. Baik.